Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema cinta kuat seperti maut. Ini paling disukai para muda-mudi kalau kita berbicara tentang cinta. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ke 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pernikahan sebenarnya sangat sukar dipisahkan dengan cinta. Ada orang bilang begini, saya nggak cinta dengan orang itu, tapi karena dijodohkan, terpaksa. Ya Bapak Ibu ya, pernikahan sangat sukar memang dipisahkan dengan cinta. Seharusnya cinta itu menjadi pondasi di dalam sebuah pernikahan kudus. Tetapi nilai cinta dalam pernikahan tetap diakui oleh banyak orang tentunya. Seberapa pentingkah cinta dalam pernikahan? Seberapa kuatkah cinta dalam sebuah relasi yang dibangun? Tes kita hari ini merupakan salah satu bagian yang paling banyak dikutip dan paling mudah diingat dalam sekian banyak ayat dalam kitab Kidung Agung. Siapa yang tidak pernah mendengarkan ungkapan cinta itu kuat seperti maut? Banyak orang dengan sigap juga akan mengaminkan kekuatan cinta itu sendiri tentunya. Cinta bisa membuat orang melakukan apapun, bahkan hal-hal yang dibenci sekalipun. Jika cinta pada seseorang melebihi kebenciannya terhadap sesuatu, awalnya mungkin benci, lama-lama menjadi cinta kata orang. Tapi ada orang yang awalnya cinta, lama-lama menjadi musuh. Bapak Ibu, penerjemah LAI secara tepat memisahkan ayat 5 sampai 14 dari ayat 1 sampai 4. Frase mengapa atau jangan membangkitkan dan menggairahkan cinta sebelum diingininya. Di pasal 2 ayat 7, pasal 3 ayat 5 beberapa kali muncul sebagai penutup suatu bagian. Selain itu, penulis kitab ini sering memulai dari suatu bagian yang baru dengan sebuah pertanyaan. Banyak penafsir Alkitab mengeklaim bahwa ayat 8, ayat 6 sampai 7 menempati klimaks dalam kitab ini. Jika bagian lain dalam kitab ini biasanya menceritakan tentang ungkapan kisah cinta laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ya Bapak Ibu yang sekarang sudah marak di media sosial. Baik yang ditampilkan dalam bentuk monolog maupun dialog tentunya. Maka bagian ini menampilkan sesuatu yang agak berbeda. Ada yang menyebut bagian ini eulogy of love, sanjungan terhadap cinta itu. Hal ini disebabkan karena isinya mengungkapkan tentang kualitas dan natur cinta secara umum. Tidak semata dengan pasangan tertentu.
Dua elemen cinta di ayat 5 sampai 6a, bagian ini menjelaskan, kalau kita akan baca 5 sampai, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel, kubangun engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang pertama, cinta. Berbicara tentang ingatan yang manis ya Bapak Ibu. Kalau sudah berkeluarga, kita ingat dulu waktu pacaran, sesuatu yang manis yang kita ingat. Walaupun di rumah tangga kadang-kadang sesuatu yang pahit lebih banyak daripada yang manis tentunya. Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah rujukan tentang masa lalu. Ada rujukan tentang ibu sang laki-laki yang mengandung dan melahirkannya di sana. Diibaratkan ketika sang perempuan melihat buah apel, ya Bapak Ibu ya, dia mengingat bahwa di sanalah dia membangunkan kekasihnya. Di sanalah ibu sang laki-laki juga melahirkan. Di sana juga ibu sang laki-laki mengandung. Jadi cinta berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikirannya secara berulang-ulang. Saya akan ulang ya Bapak Ibu. Cinta berbicara tentang menempatkan seseorang di dalam pikirannya secara berulang-ulang. Apa yang terus-menerus di dalam pikiran kita menunjukkan bahwa apa yang paling kita cintai. Kita selalu ingat, sedang makan ingat dia, sedang tidur ingat dia, sedang bermain ingat dia, sedang belajar ingat dia. Pikirannya selalu yang dipikirkan dia dan dia dan dia. Itulah cinta. Bapak, Ibu, saudaraku, terutama untuk kaum muda yang ada mungkin sedang mabuk cinta, kita akan membahasnya secara detail. Cinta berbicara tentang kepemilikan. Cinta ibarat seperti meterai. Dalam budaya kuno, meterai merujuk pada suatu benda yang dipakai di leher yang diikat dengan tali. Ataupun benda yang berfungsi sebagai cincin yang dilingkarkan di jari. Sesuatu yang tertutup dan terikat dapat dibuka atau dilepaskan secara sembunyi-sembunyi. Dengan istilah lain, hutang. Itu menjadi kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, entah orang atau benda. Perbedaan budaya di antara kita menimbulkan kesulitan dalam penerjemahan ini tentunya. Tidak ada padanan yang persis dalam budaya sekarang, maka penerjemah LAI memilih kata meterai, karena kata ini yang memiliki makna yang paling dekat begitu ya Bapak Ibu ya. Terlepas dari keterbatasan terjemahan ini, inti yang ingin disampaikan tetap sama, yaitu kepemilikan. Meterai berbicara tentang kepemilikan. Penempatan hutang di hati dan di lengan ya Bapak Ibu ya, atau di hati dan di leher. Para penafsir tidak bisa mengkaitkannya. Lengan muncul di sini, memahami lengan sebagai perwakilan dari seluruh bagian tangan dan jari. Penggunaan kata hutang dan keterangan posisi di hati dan di pikiran bahwa wanita sebenarnya meminta dirinya dimiliki oleh kekasihnya, dijadikan sesuatu yang berharga dan dibawa kemana-mana gitu. Seolah-olah tidak ingin hilang. Jadi selalu nempel kayak perangko. Bapak Ibu ya. Makna ini diperkuat dengan ayat 6 ketika ada pembicaraan tentang kecemburuan, kegairahan. Alasan bagi ingatan dan kepemilikan di ayat 6b sampai 7. Kualitas cinta mencakup memori, kepemilikan seseorang terhadap orang lain itu.
hanya bisa dipahami dan memahami natur cinta itu sendiri. Mengapa seseorang dapat memikirkan orang lain si dia secara berulang-ulang di setiap waktu? Mengapa seseorang ingin memberikan hidupnya dan dimiliki orang lain? Mengapa? Ya itulah cinta ya Bapak Ibu. Kita berbicara sekitar cinta ini. Supaya awet muda ini Bapak Ibu yang sudah mulai berusia 40 ke atas ya Bapak Ibu. Penjelasan yang ada di ayat 6b sampai 7 itu kata sambungnya kan karena ya Bapak Ibu ya, cinta merupakan misteri kehidupan. Cinta merupakan misteri kehidupan. Orang yang merasakan dan memilikinya juga belum tentu memahami arti cinta sebenarnya. Penulis kitab ini mungkin sangat memahami kesulitan ini. Maka ia berusaha menerangkan cinta melalui metafora, penggambaran yang cukup populer dan dapat dipahami orang pada zaman itu. Metafora pertama dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah maut. Ya Bapak Ibu ya, penggambaran metafora yang pertama adalah natur cinta adalah maut. Di sini penulis mengaitkan cinta dengan kecemburuan, kegairahan. Keduanya diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Cinta berkaitan dengan kepemilikan. Alkitab juga memberikan contoh tentang hal ini, yaitu kecemburuan Tuhan dikaitkan dengan penyembahan berhala umat-umat Tuhan. Sebagai umat Allah, mereka menjadi milik Tuhan, tetapi justru menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain. Ini dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. Baik cinta atau kecemburuan sama-sama dikaitkan dengan kematian atau maut. Maut dan dunia, orang mati. Metafora ini cukup bias ya. Kadang bingung apa ya maksudnya gitu ya. Sebagian penafsir mengkaitkan kata sifat kuat dan gigih itu dengan orang yang sedang berperang atau berselisih. Mereka lantas menghubungkan dengan mitos tentang kematian dewa Baala dalam mitologi orang Semitik kuno. Kematian itu diibaratkan sebagai seorang dewa yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan dewa Baal yang diyakini dewa tertinggi saat itu. Jika ini benar, inti yang disampaikan, kekuatan cinta tidak dapat dibendung oleh siapapun. Ya, Bapak Ibu ya. Kita sukar menentukan opsi mana yang lebih baik. Walaupun demikian, arti dasarnya tetap sama, yaitu kekuatan cinta yang tak tertandingi. Arti seperti ini muncul di bagian selanjutnya. Metafora yang lain adalah cinta. Tentang cinta adalah api. Sebelum penafsir mencoba mengkaitkan kata-kata api dengan salah satu dewa dengan mitologi Ugarit yang digambarkan dengan mengancurkan kapak dan siap mendatangkan wabah atau sampar ya Bapak Ibu ya. Penafsir di atas sebenarnya tampaknya kurang tepat. Kata api di ayat 6c ini muncul dalam bentuk jamak. Bapak Ibu ya, kita sebaiknya memahami api dalam arti yang biasa saja, lebih jauh dan bukan sembarang api tentunya. Adalah api Tuhan yang dipahami dalam singkatan bagi YHWH. Kata Tuhan di sini mungkin menyiratkan makna superlatif. Yang paling api Tuhan seperti api yang paling besar dan hebat. Masyarakat kuno tidak akan mengalami kesulitan jika memahami kekuatan api. Ya Bapak Ibu, api dapat menghabiskan hutan atau kota dalam sekejap. Tidak ada alat-alat yang hebat untuk memadamkan api. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, saudaraku, api tidak dianggap sebagai kekuatan yang hebat. Metafora ketiga yang dipakai untuk menggambarkan cinta adalah air. Ada api, ada air. Penggunaan istilah air yang memiliki banyak latar belakang mitologisnya. Diceritakan
tentang adanya peperangan antara dewa pencipta dengan dunia air yang mengalami kekacauan. Diugari dalam cerita perang antara Baal dengan Yam, dewa air yang kacau. Nah, ini mitosnya begitu. Makna yang Yam disebut dengan julukan pangeran laut dan hakim atas sungai. Cerita ini bukan hanya terkenal di daerah Mesopotamia atau Ugarit, tapi juga di Alkitab, di Ayub pasal 38, pasal 4. Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 12. Terlepas dari keterkaitan yang ada dengan mitologi gunung tersebut, gambaran tentang air, entah itu sungai kah, latar ini memang menggambarkan sesuatu yang ditakuti berada di luar kekuatan manusia. Manusia tidak mampu mengetahui apa yang ada di kehidupan di bawah laut. Digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Di dalam kitab Mazmur, air yang banyak menjadi sinonim dengan kematian. Namun, kita harus ingat metafora kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya cinta diibaratkan seperti dunia orang mati dan api, kali ini cinta diibaratkan sebagai air yang banyak. Kali ini cinta diletakkan di atas atau melampaui air yang menakutkan itu. Kekuatan air sebanyak apapun tak akan terkalahkan, tidak akan mampu menghentikan cinta itu. Intinya cinta pada naturnya melampaui segala sesuatu. Secara hakikat atau normal mampu mengalahkan banyak hal. Di hadapan cinta, nalar mampu dikalahkan. Ada banyak orang bilang tai kucing serasa coklat kalau sudah cinta. Walaupun kelakuannya jelek, kalau sudah cinta dia terima apa adanya. Biasanya kalau pacaran begitu, tapi begitu menikah kita tahu kelakuan buruk pasangan kita merasa ingin lepas dari dia, tapi tidak mungkin gitu ya Bapak Ibu. Untuk menekankan keberagaman yang digunakan di dalam itu adalah pasti dalam teks Ibrani menekankan bahwa melalui akar semua kata infinitif mutlak, sebagian besar versi Inggris menerjemahkan sungguh-sungguh atau sama sekali. Jadi metafora yang terakhir adalah harta maksud saya. Di balik metafora ini tidak suka ditemukan hati yang mau disampaikan pada keberagaman cinta. Tentu tidak seberapa peduli banyak harta yang dimiliki seseorang tidak dapat membeli cinta yang sejati. Kadangkala cinta melihat harta. Orang silau dengan harta yang berkelimpangan. Matre katanya ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa semua karakter cinta yang sudah saya jelaskan tadi itu termasuk perwujudan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita umat Tuhan yang sudah dimilikinya. Kita adalah milik Kristus. Meterainya adalah darah Kristus. Darah Yesus di kayu salib. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya Bapak Ibu, itu intinya. Dia begitu menginginkan kita. Apapun yang dia lakukan itu untuk mendapatkan kita. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan tidak boleh gampang menukar cinta kita dengan cinta dunia yang mengarah kepada kematian yang kekal. Kita tidak boleh gampang berbeda, mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan karena hal kesulitan kehidupan, karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Utamakanlah memiliki Kristus karena cinta kuat seperti maut. Pengorbanan Kristus untuk mendapatkan kita itu sangat luar biasa dan kita tidak bisa membalasnya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanan yang besar karena gereja Tuhan sudah milik Kristus. Maka gereja Tuhan harus berkarya bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Biarlah pengorbanan Kristus membawa kita bisa membagi berkat dengan sesama,
Dengan pengorbanan Kristus yang begitu besar, kita bisa membagi cinta kepada dunia ini dengan cinta yang berbeda, cinta yang mengasihi, cinta yang selalu peduli dengan sesama walaupun kadang orang lain tidak peduli dengan kita. Kekuatan cinta yang tiada taranya. Cintanya Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Patutlah kita bersyukur. Puji nama Tuhan. Biarlah iman kepercayaan kita tetap teguh dan tidak digoncang-gancing oleh kesulitan dunia. Selamat menjalani kehidupan. Hidup bersama Tuhan, cintamu harus dipupuk semakin hari semakin mencintai Kristus, dan cinta akan dunia itu semakin menipis dan cinta akan Kristus itu melebihi dari segalanya. Karakter Kristus mendunia dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai kesudahan zaman, Allah beserta kita semuanya. Amin.